Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Headline news hari ini adalah US government kembali dibuka. Tanda tangan Trump terhadap rancangan undang-undang itu sebagai penanda kalau US government udah secara resmi berakhir gitu ya, US government shutdown. So guys, what is it gonna be buat Bitcoin dan kira-kira pergerakan market akan seperti apa? Nah, itu yang akan kita coba cover di dalam video kali ini. Yang pasti teman-teman sekalian, ini US government shutdown beresnya itu tadi pagi ya. Jadi begitu memasuki market di sesi Asia dan kita udah ngelihat langsung kemarin pergerakan market itu pada saat Asia dan London, kalaupun kita ngelihat ada big move terjadi, belum tentu bagus gitu ya. Dalam artian beberapa kali terjadi kondisi seperti itu justru malah menjadikan itu sebagai kondisi liquidity untuk di New York Session. Jadi kemarin kalau kita ngelihat harga rebound itu bukan untuk sebagai indikasi reversal, malah sebaliknya ya, melainkan untuk kondisi I don't know, maybe taking profit ya dari para whales di sesi New York gitu. Karena kalau kita lihat ETF itu menurut saya sekarang kondisinya sangat-sangat maju mundur ya. Kemarin itu inflow 524 juta dolar. Hari ini drop by negatif 278 juta dolar. Jadi kayak dipangkas setengahnya gitu. Ada yang taking profit, but at the same time ada yang juga buyback gitu dari range yang mungkin relatif lebih murah bagi mereka. Jadi mereka harus lihat lagi, wah ini good price baru mereka beli. Tapi kalau it's a not really good price, mereka jual gitu ya. Dan akhirnya kalau kita lihat kondisi ini mungkin akan terus berlangsung untuk waktu yang sedikit lebih lama. But I don't know guys, apakah US government shutdown cukup untuk membuat mereka itu sedikit lebih confident lagi ya. Yang menarik lagi adalah kondisinya kemarin itu pada saat kita ngelihat market rebound itu sebenarnya diiringi dengan S&P 500 dan juga Nasdaq yang sama-sama mengalami koreksi pada saat New York Open. Jadi New York Open tuh jam 9.30 malam karena udah winter. Dia turun tuh ya, 3 jam candlestick by 0,64%. Tapi sebenarnya turunnya bukan sesuatu yang mengkhawatirkan karena ini memang merupakan bagian dari retracement dan ngisi fair value gap. Habis itu S&P 500-nya rebound lagi. Nasdaq-nya gimana? Sama teman-teman ya. Waktu New York Open itu turun drop by 3 candle 1,16%, tapi dia kondisinya tidak menciptakan struktur bearish. Nah, yang berbeda cuma satu, yaitu Bitcoin sendiri. Yang manakala pada saat New York Open itu 3 candle sama-sama turun, drop by 3,6% dan turun sekitar 3.800 dolar. Habis itu dia creating struktur baru yaitu lower low. Nah, kemarin saya dapat komentar dari salah satu viewers ya. Ini mungkin warning juga ya buat teman-teman yang lain yang nonton video di YouTube channel ini. Please guys, be advised untuk tidak mengambil transaksi hanya berdasarkan apa yang saya bagikan di sini. Karena saya tuh update setiap hari. Buat teman-teman tuh bisa tahu perkembangan market. Dinamika market itu sangat cepat ya pergerakannya. Pagi, siang, malam itu bisa beda langsung seketika. Dan gak bisa yang namanya kita mengandalkan sebuah prediksi atau mungkin sekedar memaksakan ya sebuah narasi itu untuk selalu benar gitu. Jadi saya bukan tipikal orang yang, mohon maaf ya kalau misalkan teman-teman bilang kayak saya denial atau gimana gitu. Semua saya punya reasonnya sendiri di dalam menentukan kira-kira decision apa yang akan saya ambil gitu untuk terkait dengan transaksi, investment, ataupun trading harian saya. Kira-kira begitu. Jadi kondisinya begini guys ya. Kalau misalkan seandainya Anda lihat sekilas bahwa ini kayaknya oke nih ikutin gitu ya. Long setup atau short setup gitu. Gak masalah dengan catatan kalau teman-teman udah paham position sizing. Nah yang jadi masalah kemarin itu yang komentar tampaknya tidak mengerti position sizing. Saya bisa tahu dari mana teman-teman. Karena waktu saya cek dia punya komentar di previous video. Bayangin dia long Bitcoin di 110.000, kemudian likuidasinya di 99.000. Ya, itu sizingnya gimana gitu kan. Udah pasti mereka pakai size yang besar. Udah pasti mereka nggak pakai stop loss. Karena pertanyaannya adalah waktu harganya turun, dia tanyanya gini, masih bisa turun nggak ke harga segini kok? Saya long di sini, stop likuidasi saya di sini gitu. Itu udah pertama nggak pakai stop loss, obviously. Yang kedua position sizingnya udah pasti gendut atau gede. Jadi kalau kayak gitu, namanya kita judi ya, namanya kita gambling gitu.
Sementara kita dalam melakukan transaksi, ini aktivitas harian saya ya di dalam transaksi teman-teman. Obviously this month saya belum banyak melakukan transaksi karena ada aktivitas travel keluar juga, dan ya pokoknya November baru starting tuh. Saya bahkan belum bikin dia punya report ya. Cuman untuk Oktober contohnya seperti ini. Teman-teman bisa cek sendiri deh gitu. Anda lihat gitu ya. Ini transaksi dengan equity 10.000 US dollar. Oke, ini adalah equity yang saya memang setiap bulan akan reset untuk kasih teman-teman example aja. Kayak dalam sebulan tuh transaksi bisa gimana sih hasil akhirnya gitu kan. Nah, sizingnya itu harus proper. Jadi kalau misalkan satu trade itu kita pakai risk per trade-nya 1%, itu artinya kerugian saya cuma $100 dari 10.000. Kira-kira begitu. Ya, jadi kita nggak compound nih ya. Kalau compound kan harusnya dengan modal 10.600 ini berarti harusnya $106 gitu kan. Harusnya gitu. Tapi saya nggak compound, saya pakai patokannya gampang aja. Negatif 1%, setengah, atau 2, atau 3, dan seterusnya gitu. Ya, ini prosesnya teman-teman ya. Nggak semuanya cuan. Saya lebih banyak rugi kok. Ya, cuma kerugian itu bisa dibatasi, tapi ketika tepat, ketika on point, kita coba untuk maximize our gain. For example, like this one, misalnya ZSE, bisa dapat $850. The setup, more or less, seperti ini. Ya, saya jelasin setupnya, bla bla bla. Ya, tapi tergantung ya, execution bisa jadi nggak smooth buat setiap orang gitu. Tapi ya ada teman-teman setup-setup tersebut gitu. Dan kita bisa maximize the gain gitu kan. Dengan kalau saya punya strategi ya biasanya saya cuma ngejar maksimal tuh, pokoknya bukan maksimal sih, tapi lebih kayak minimal saya kejar kalau bisa 3R deh atau 3% gitu. Jadi ketika eksekusi atau misalnya idea itu pertama kali muncul, pertanyaan saya adalah saya bisa nggak ya ngejar 3 kali dari rasio kerugian saya gitu. So for example like this one, misalnya setupnya YB, entering on order block bla 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 gitu ya, tercapai, nyampe gitu 3R. Nah, tapi kondisinya kan begini teman-teman ya. Ini juga harus butuh kita tuh awareness gitu kan. Timing juga harus proper gitu. Jadi begitu kemarin kita ngelihat Bitcoin ya pada saat London ya suddenly dia rebound, bam, naik kan kencang tek gitu kan. Nah, waktu masuk New York, oke, kita melihat bahwa ada potential setup yang bisa dieksekusi. Oh damn. Sorry guys. Leave ya, harus balik dulu ke awal. Nah, ini dia. Jadi on New York session ya, saya pikir kan ada potential dong setup yang kita bisa execute gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kondisi kayak gini ya. So, pertanyaannya timbulnya kan begini. Ini bisa nggak sih Bitcoin mulai menciptakan struktur bullish? By the way guys, sorry kalau misalnya a little bit late ya di bagian awalnya. Tapi ntar abis ini kita ngomongin secara lengkap government shutdown impact-nya kayak gimana. Nah, jadi ini ada satu high point ya, successfully di take out after London session. So, ini adalah valid condition untuk potential long setup ya, to be honest guys. Kenapa? Karena kita ngelihat, oke, ini ada channel mempertahankan dengan baik support levelnya. Kedua, kalau kita lihat juga memang dari internal swing-nya sendiri, ini Fibonacci 0,79% nih yang ngasih reaksi gitu. Oke, sampai sini kita paham gitu. Ini terjadi di jam London, bukan jam high volume-nya crypto market alias New York gitu kan. Nah, terus kita lihat dong. Saat udah terbentuk setup, apakah artinya saya langsung set limit di sini? Ya nggak juga gitu kan. Kita lihat dulu nanti New York pergerakannya kayak gimana. Ya, khususnya untuk kondisi-kondisi saat ini, saya mungkin ya, ini sedikit tips ya teman-teman. Saya mungkin hanya akan set limit if kita udah masuk ke udah masuk ke New York session. Kalau kayak di Asia, London, saya lagi khawatir guys ya, untuk saat ini kondisinya. Karena every time New York session masuk, kayak tadi kita udah bahas teman-teman, S&P 500, Nasdaq itu sama-sama turun, dan di momen itu Bitcoin juga ngekor. Ya, dan masalahnya adalah kita ngelihat karena lack of catalyst di market kriptonya sendiri, alhasil ya kriptonya ngekor. Tapi lucunya S&P 500 Nasdaq sama-sama rebound, Bitcoinnya nggak rebound gitu kan. Nah, this is what happened. Oke, price testing ke area order block, di situ ada imbalance juga kalau teman-teman patokannya time frame 1 jam. Terus kita ngelihat ya pada saat New York open di jam 21.30, the first candle yang kebentuk adalah seperti ini ya. Saya back dulu sedikit. First candle yang terbentuk seperti ini. Nah, kira-kira apa tuh ide yang timbul ya di pikiran kita gitu kan, per kita ngelihat kayak gitu.
Saya nggak mungkin dong, bukan, ya udah langsung update ke YouTube lagi. Guys, yang mau long setup hati-hati ya, ini selling pressure-nya terlalu agresif, bla 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 bla. Nggak bisa kayak gitu. Ya, real time langsung upload gitu. Saya bisa-bisa real time upload itu dalam sehari mungkin 5 kali ya. Kalau kita ngelihat ada berbagai pergerakan yang memang harus diupdate gitu. Dan ya begitu kita lihat selling pressure kenceng, kalian bisa lihat dong bahwa 1, 2, 3, 4, 5 candle ya itu nggak langsung dihantam satu candle bearish gitu ya. I'll be honest with you guys, saya ada long setup tapi bukan di Bitcoin. Alasannya karena saya lihat ini koin kuat gitu ya against Bitcoin. Ya walaupun akhirnya nggak berjalan sesuai dengan harapan sih. Jadi tetap harus ada cut loss ya. Tapi kita minimize risk kita dengan dari awal tuh udah ngambil dengan resiko yang lebih rendah, lebih kecil gitu. Jadi kalau saya biasa trade itu risknya 1%, jadi kalau rugi $100 gitu. Ini saya udah reduce gitu. Kalau rugi cuman $50 atau 0,5%, ibaratnya gitu ya teman-teman. Nah udah lihat kondisi kayak gitu, terus dia long setup jebret ya, harganya ngebanting turun kenceng gitu. Terus ya komentar ya bahwa rugi ya percaya dengan setup ini, kemudian juga udah sangat percaya diri menggunakan size yang besar, itu bahaya banget gitu. Ya, saya kasih warning ini supaya teman-teman viewer saya juga bisa mengerti bahwa janganlah mengambil satu kesimpulan langsung hanya dari satu video, udah gitu langsung dijadikan sebagai referensi transaksi tanpa melakukan analisa kembali dan langsung set limit atau mungkin pasang jaring, udah gitu karena yang ngomong saya, dia pakai size lebih gede gitu kan. Dia nggak tahu ya, saya juga sering salah gitu guys. Saya jujur aja, win rate saya kecil gitu. Ya, win rate saya kecil itu karena saya punya strategi menganjurkan saya untuk ngambil tuh 1:3. It means apa teman-teman? Kalau saya rugi mungkin 1%, kalau saya untung 3%. Nah, Anda harus tahu, ngejar 3 kali rasio kerugian kita itu nggak segampang yang orang-orang ngomongin gitu, yang orang-orang bayangin ya. Perlu kesabaran, perlu endurance, perlu mentality, perlu ya macam-macam lah yang tadi saya sebutkan gitu. Dan itu nggak gampang gitu. Alhasil pasti berbanding terbalik ya dengan kondisi win rate-nya. Kalau saya mau win rate saya bagus, 1:1, itu udah paling gampang gitu. Jadi begitu dia profit 1:1, oke, take profit ya, TP1 gitu misalkan. Nah itu udah gampang banget buat dapat win rate yang bagus. Oke, jadi asal dia bisa TP1 ya kita cari TP1 yang nggak usah gede-gede, yang kecil-kecil aja gitu. Dapat tuh ya. Ya tapi kira-kira kayak gitu ya. Ini bukan yang nyindir atau gimana teman-teman. Anda jangan hubung-hubungin dengan orang lain lah. Tapi yang pasti itu udah rumusnya. Kalian cek aja win rate bagus, relatif risk to reward rasionya tuh kecil biasanya gitu ya. Jadi nggak bisa ngejar 1:7, 1:8, tapi win rate-nya dia 80% gitu. Wah itu well ya, kira-kira gitu deh ya. Nah jadi what happen next after that ya, kondisinya dia break low, terus kita ngelihat sekarang banget ya technically dia sudah break dari trend line, sudah break dari channel, dan on the daily perspektifnya Bitcoin sendiri itu sudah menciptakan another candle bearish ya setelah dia rejected dari exponential moving average 21 di pergerakan 2 hari yang lalu, atau lebih tepatnya pada saat hari Selasa ya. Di saat yang sama sebenarnya itu adalah SNR juga. Jadi memang penting bagi Bitcoin kalau dia dalam keadaan bullish gitu ya. Ya minimal banget kita harus bisa claim SNR itu closing di atasnya. Kalau tidak, ada kemungkinan memang kita masih kena selling pressure dan masih bisa berlanjut untuk meneruskan ABC corrective wave-nya. Ya, dan penjelasan itu kemarin saya sampaikan pada saat kita live session juga nih sama teman-teman di SAG. Bahwa kita punya awareness, jangan-jangan ini hanyalah subwave 1-2-nya aja gitu. Jadi ini 1-2, sekarang ongoing 3. Nah, untuk ongoing 3, internally juga kan 1-2-3, teman-teman. 3, 4, dan 5 gitu. Artinya apa? Jangan-jangan kalau ngelihat kondisi saat ini, walaupun US government shutdown sudah di-reopen, ya good news itu nggak langsung ngasih euforia di market. Market tetap harus dibawa dalam keadaan terkapitulasi dulu, supaya mungkin somehow para whales ini bisa ngedapetin kesempatan gitu ya untuk
mungkin buyback lagi dengan harga yang relatif lebih murah gitu. Yang mengerikan itu sebenarnya extreme fear ya untuk kondisi saat ini. This is the first time maybe kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir kali itu extreme fear itu terjadi pada sekitaran 7 April ya, 9 April 2025. Sekaligus marking bottom tuh kalau 9 April 2025 karena waktu itu saya ingat Liberation Day itu tanggal 2 April, satu minggu setelahnya Trump kasih pengumuman bahwa tarif itu akan di-pause selama 90 hari dan itu jadi bottom gitu. Nah, the previously-nya itu ada pada tanggal 27 Februari. Sekitar Crypto Fear and Greed Index-nya itu sekitar 10 gitu ya. It's very very extreme fear kalau kita lihat. Februari itu berarti di sini. Ya, waktu bandingan pertama nih. Bam, turun sampai sini. Nah, ini extreme fear indeksnya 10. Yang kedua tuh di sini, waktu 9 April ya, Trump Liberation Day. Seminggu setelahnya, habis itu dia tarif pause selama 90 hari. Di sini tadi indeksnya itu berada pada angka lebih kurangnya 18 ya. Nah guys, yang menarik lagi menurut saya adalah kondisi kita saat ini di sini. Fear and Greed Index kita 13 gitu. Ya, ini kalau kita ngomongin dari Fear and Greed Index, jatuhnya apa ini? Ya ini jatuhnya adalah divergence gitu kita bilang. Ya ini sorry bukan 13, 14 gitu. Ini divergence guys ya. Price jauh di atas, bahkan di atas $100,000, but we are at extreme fear level. I think this is another level guys ya, di kondisi market saat ini gitu. Terlihat sekali seberapa besar ya kondisinya, maksudnya seberapa mengerikan kondisinya saat ini gitu. People think that the run already done gitu ya, bahwa ya maybe extreme fear ini memang menjelaskan arti ya apa yang sebenarnya sedang terjadi di market. Well, makro perspektif lumayan konstruktif, tapi market sudah tidak ada trust sama sekali. Mungkin karena lack of progression gitu, pergerakannya. Ya. But saya bisa mengerti akan hal itu. Ya, every time, ya ini udah over and over again gitu. Every time kita memasuki fase konsolidasi yang panjang, kayak 117 hari, maybe here ya, bisa 178 hari. Kalau kita lihat di sini mungkin udah running 114 hari gitu. Pastinya kita akan berpikir banyak hal ya, dan salah satu hal yang kita pikirkan adalah maybe this is the end gitu. Dan pada akhirnya makro itu yang tetap lebih ngelit gitu kan. Makro perspektif yang tetap lebih ngelit dan sebenarnya ngasih konteks yang lebih baik whether kita sebaiknya untuk kondisi saat ini, bagaimana kita positioningnya, apakah ini waktu yang tepat untuk kita bener-bener totally exit dari market dan nggak nyentuh market crypto lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi kenyataan itu selalu berbanding terbalik dengan apa yang kita khawatirkan lah selama beberapa waktu terakhir gitu. But yeah, anyway, market sudah liquidate a lot of long position. Kita ngelihat long itu tetap ke build up. Kenapa? Karena mereka juga pasti akan spekulasi terus gitu kan. Begitu lihat harga murah, gue kalau long di sini sekian, oke lah nih. Bisa aja nih market rebound lagi gitu kan. Soon gitu. Ternyata dia kena sweep lagi dan terus-terusan seperti itu berulang kali. Oke. Nah, sekarang kondisinya begini guys. Ya, this is gonna be for the final part dari video ini. Trump sudah menyudahi government shutdown, oke? Udah beres, udah reopen nih ya. Gimana kondisi market setelahnya? Nah, saya udah atur, ya bukan udah atur sih. Tadi saya sudah coba research dan pengen tahu gitu kan dari 2013, 2018 ini setiap kali government shutdown. By the way, artikel ini ngasih tahu saya itu. Kapan dia shutdown, kapan dia beres gitu. Terus saya coba untuk tempelin ya di chartnya S&P 500. Pada 2013, teman-teman bisa lihat di sini, government shutdown waktu terjadi itu menyebabkan S&P 500 hanya terkoreksi 2,9% dan dalam waktu hanya lebih kurang 1 minggu. Tapi kalau kita lihat secara struktur harga, ini nggak masalah karena memang dia hanya retracement aja. Ya, dia create higher high, dia retracement, dia create higher low. So, nggak terlalu berdampak. Itu yang pertama, 1 Oktober 2013. Yang kedua, itu di 2018, tepatnya pada saat Januari awal tahun gitu ya, government shutdown terjadi dan membuat
sekitar 692.000 federal workers itu dirumahkan ya, sekitar 20 Januari 2018. What happened pada saat itu? Market nothing happen gitu ya. Nah, yang saya nggak tahu kan sekarang gini kondisinya guys. S&P 500 kenapa saya jadikan acuan? Karena memang itu yang memiliki korelasi positif. Bitcoin 2013 nggak correlate sama sekali kalau kita ngomongin government shutdown 2013 dan gimana dampaknya ke Bitcoin. Karena Bitcoin waktu itu masih PVP, player versus player. 2018 tetap sama. Ya, mungkin nggak terlalu correlated kondisinya. Tapi tetap kita harus tahu dong kalau government shutdown dan nanti saat sudah di-open kembali, apa yang akan terjadi? Nah, 2018, semoga Anda siap ya dengernya teman-teman. 2018, 20 Januari 2018 itu shutdown. Berakhirnya 23 Januari. Jadi ini adalah shutdown sebentar. Cuma 3 hari. Ya, yang terjadi market doing nothing gitu. Tapi kenapa tiba-tiba ada bantingan? Jangan-jangan setelah shutdown sekali ini, after government resolve, kita bakal dapat sell the news nih. Wah, S&P 500 bakal dibanting, hancur marketnya gitu. Ya, teman-teman sabar dulu. Di tahun 2018, tepatnya di tanggal yang sama, Januari, ya. 23 Januari 2018, Trump mengimpose tarif untuk import solar panels dan washing machine. Jadi tarif pertama kali diperkenalkan oleh Donald Trump kembali pada 23 Januari 2018. Dan itu pas-pasan sama government shutdown yang udah resolve gitu. Nah, jadi nggak ada single event langsung menciptakan chaotic condition seperti ini. Ya, tapi kita semua sama-sama tahu sekarang bahwa tarif Trump lah yang menjadi trigger dari market mengalami massive sell-off. Oke? Itu yang saya pengen teman-teman ngertiin dulu. Nah, berikutnya, kalau kita lihat sell-off ini gara-gara tarif gitu kan, kondisi yang sama terjadi ya di tahun 2018 lagi. Jadi government shutdown terjadi 2 kali di 2018. Jangan-jangan kalau history repeat itself, 2025 ntar 2 kali shutdown lagi nih teman-teman. Sama kayak 2018 gitu. Nah, ini kondisinya. Shutdown terjadi kembali di 2018 sampai dengan Januari 2019. Jadi kalau kita lihat angkanya, berakhirnya itu 25 Januari 2019. Ya, dimulai shutdown-nya itu 35 hari ke belakang. Ya, 35 hari ke belakang. Boom, mundur gitu kan. Jadi terjadinya itu sekitar Desember akhir dan itu sekitar tanggal 22 Desember 2018. Nah, saya udah tandain tuh, ya. Nih. Waktu shutdown, S&P 500 bottoming. Oke, waktu shutdown S&P 500 bottoming. Waktu resolve alias ketika udah beres nih di 25 Januari 2019, S&P 500 itu meneruskan rally-nya. Ya, sampai dengan ya 6 Mei 2019 sebelum akhirnya dia lihat massive sell off lagi, turun by 7%-an. So, kita rally justru setelah government shutdown selesai. Nah, kalau kondisinya kayak gini, ya teman-teman sekalian, coba Anda lihat sendiri. Historical data, kita kekurangan informasi. Tapi yang pasti, every time government shutdown terjadi, ya katakanlah shutdown pertama kali terjadi di sini. Anda lihat, apakah dia turun atau dia naik gitu. Ya, Anda tarik lagi overall-nya sampai ke atas sekarang. Ya, jadi katakanlah gini guys ya. Mungkin kalau government shutdown endingnya di sini, maybe eventually in the future kita akan ngelihat dia naik lagi gitu. Ya 7,5 atau 8.000 atau maybe bisa higher dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah itu baru nanti entah kapan akan ada koreksi-koreksi major yang terjadi seperti Fourier cycle yang sudah-sudah gitu. Bahwa kalau misalkan nanti the Federal Reserve telat dalam mengambil keputusan bla bla bla, kemudian nanti QT berubah jadi QE di saat yang sama. Kenapa harus QE? Ya karena ada kondisi resesi atau ekonomi yang terlalu melambat dan sebagainya. Ya, kondisi-kondisi kayak gitu bisa terjadi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ya situasi kita saat ini, saya cuma melihat bahwa government shutdown itu adalah bagian dari volatilitas ya yang kita harus accept
dan at the same time ada naratif yang bisa dipakai gitu untuk para pelaku pasar itu, whether mereka mau lebih wait and see atau mereka mau taking action gitu, dan itu kelihatan dari Bitcoin-nya. Meanwhile S&P 500 dan Nasdaq itu nggak terjadi apa-apa gitu. Bagi mereka it's just another normal day, bahwa government shutdown resolve dan bla 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 is just another narrative gitu. Mungkin untuk mempertahankan likuiditas tidak terlalu spiking atau gimana, jadi mereka mau exit pun gak akan gampang gitu karena duitnya mereka gede-gede. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk saya simpulkan teman-teman ya, on technical perspective, satu, kita ngelihat close candle 2 hari berturut-turut dalam keadaan bearish. Hari ini harusnya jadi penentu. Apakah kita akan kembali tertekan atau dia bisa somehow recovery ya, dengan catatan closing 15 jam lagi dari sekarang. Ini kenapa alasannya saya suka update-nya subuh ya teman-teman. Tapi di sini kan karena udah ada baby, saya nggak bisa update subuh gitu. Kita perlu lihat menjelang close candle-nya. Ya, kalau misalnya close candle-nya dalam keadaan bisa jadi membentuk engulfing candle seperti ini, well that's gonna be great. Ya, ada potensi dia bottoming lagi tuh. Dan dia testing lagi nanti ke EMA 21 dan 34 gitu. Cuman untuk saya highlight sekali lagi teman-teman ya, to make it clear ya. Saya mungkin nggak akan bahas internalnya dulu ya, karena saya khawatir ntar teman-teman salah paham gitu. To make it clear, kita hanya bisa lihat market bullish if Bitcoin bisa claim exponential moving average 21, 34 dan bahkan 55 pada time frame daily. So Anda perhatiin EMA 21, 34 tambah lama tambah turun. Kalau dia rejected lagi, ekspektasinya adalah dia bisa turun untuk testing sampai dengan range $92.000. Kenapa $92.000? Karena di area itu merupakan support resistance dari pergerakan sebelumnya. Oke? Simple ya teman-teman. Jadi nggak terlalu kompleks ya saya pembahasannya. Yang pasti itu kalau kita pengen lihat dia bullish gitu. So selama dia nggak mampu, Anda bisa expecting dia turun lagi. Itu aja teman-teman sekalian. Ya, that's gonna be the final part for my update di Bitcoin update kali ini. Dan mungkin nanti ya saya lihat lagi ya, kalau misalkan ada beberapa update menarik akan saya info lewat Telegram group aja. So make sure kalian gabung ke Telegram grupnya. It's free. Kalian tinggal cek di bagian kolom deskripsi dari video ini ya. Anda tinggal masuk ke grup Telegram, it's free. So yeah, see you on the next video update teman-teman sekalian. Okay? So God bless everybody and see you guys again in the next update. Cheers. Bye bye guys.